Tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dijatuhi oleh sekutu. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin lemah dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta selaku pimpinan PPKI dan Rajiman Widyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur Laut Saigon, Vietnam, untuk bertemu Marsekal Terauchi. For the 42nd Street and Times Square, that President Truman had officially told the people of the United States and the world that the Japs had surrendered. Even one President surprised were around. The subway transported into a Victorian display of the surrender of the Japanese, and that's what worked. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Bagaimana kita bicarakan ini di rumah Bung Hatta? Baiklah. Selamat sore, Bung. Ya, selamat sore. Silakan duduk. Ada keperluan apa akhirnya Anda datang ke sini, Bung Sultan? Saya mendengar berita kekalahan Jepang di radio tadi pagi. Bagaimana Anda bisa mengetahui hal itu? Bukannya radio milik kita sudah diambil alih oleh Jepang? Memang semua radio yang milik kita telah disegel. Karena kami khawatir kemerdekaan ini dicap sekutu buatan Jepang. Tapi saya tidak bisa memutuskannya sendiri. Bagaimana sekarang kita bertemu dengan Bung Karno? Baiklah, oh begitu. Selamat sore. Ya, selamat sore. Ada keperluan apa? Saya ingin bertemu dengan Bung Karno. Ya, silakan masuk. Mas, ada Bung Hatta dan Bung Sultan yang bertemu. Baiklah. Selamat sore. Ya, selamat sore. Silakan duduk. Ada keperluan apakah Anda datang ke sini? Apa Bung sudah tahu tentang berita kekalahan Jepang? Ya, tapi saya belum yakin sepenuhnya tentang berita tersebut. Apakah kita bisa mengpromosikan kemerdekaan ini tanpa ikut campur tangan PPKI? Saya rasa tidak mungkin dan saya pun tidak bisa memutuskannya sendiri. Permisi Tuan, apakah benar Jepang sudah kalah dan menyerah terhadap sekutu? Ya, saya bisa mengakui berita tersebut apabila sudah ada perintah dari Tokyo. Bung, malam ini kita harus kobarkan revolusi. Dan bagaimana dengan proklamasi kemerdekaan kita? Kemerdekaan itu pasti dilakukan, tapi kita harus menunggu karena persiapannya hampir selesai. Mana masuk? Kau boleh penggal kepalaku. Aku diancam, jangan, aku diperintah. Engkau harus mengerjakan apa yang kuinginkan. Pantang bagiku untuk dipaksa untuk mengikuti kemauanmu. Saya tidak ingin mengancam hubungan oleh manusia di tahun kami. Baiklah, kalau itu mau berdua, kami tidak akan menanggung jika sesuatu terjadi besok. Apakah Anda berdua mengantarkan saya menemui Bung Karno dan Bung Hatta? Apa yang akan kami terima untuk itu? Saya akan menjamin proklamasi akan diumumkan besok 17 Agustus 1945. Ya, saya akan menjaminnya. Ada kan? Silakan duduk. Ada apa Anda di sini? Bung, Jepang sudah menyerah secara resmi. Mengapa demikian? Karena Anda sebagai wakil dan ketua tidak menghadiri rapat tersebut. Bagaimana kalau proklamasi kita buat singkat saja? Saya setuju dengan usulan Bung Hatta. Muhammad, apakah Anda masih ingat yang terdapat pada Piagam Jakarta, yaitu bab pembukaan perumusan Undang-Undang Dasar 1945? Saya masih ingat, tapi tidak seluruhnya. Kira-kira seperti ini. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, udah diputuskan bahwa itu kalimat utama. Menurut saya, pernyataan itu tidak cocok dengan hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dalam waktu tempo dalam sesingkat-singkatnya. Bagaimana, Bung? Baiklah, sudah diputuskan kalau begitu.
kalau di lapangan Ikada? Saya keberatan karena ada kemungkinan akan munculnya gangguan dari Jepang. Bagaimana kalau di halaman rumah saya pada pukul 10 pagi? Setuju. Saja. BM dia, tolong perbanyak isi teks proklamasi. Menjadi anggota yang sejati dalam kekeluargaan Asia Timur. Sehidup semati dengan Daenepon sesudah Indonesia merdeka. Keinsafan ini menyala-nyala benar prajurit-prajurit Kaigun Heiho. Bahkan Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara sekalian hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naik dan ada turunnya. Tetapi kita tetap maju ke arah cita-cita kita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang, tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air ada di dalamnya. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuda-pemuda rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu sekata-kata berpendapat bahwa sekaranglah saat datangnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebilatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kita. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, tanggal 17 bulan 8 tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara. Silakan duduk. Gini, kami di sekolah Goncekan untuk datang kemari memproklamasikan kemerdekaan kami. Tuhan tidak boleh melakukannya. Perintah dari pihak sekutu kepada kami supaya meneruskan roda pemerintahan